Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khuzairi Marfauzi, NPM 21125385. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya bahwasanya menuntut ilmu itu diwajibkan atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Alhamdulillah, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya Khuzairi Marfauzi untuk menyampaikan beberapa materi mengenai perkuliahan kita sebelumnya. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa itu ilmu, pengertian ilmu, bagaimana cara kita mengamalkan ilmu, serta apa dampak negatif ketika kita sebagai orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkannya. Yang pertama, pengertian ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu secara bahasa artinya adalah pengetahuan. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti alama, yaitu pengetahuan. Adapun yang dimaksud pengetahuan di sini merupakan suatu informasi, sesuatu pemahaman yang bisa kita dapat dengan upaya kita cari, yang mana hal ini bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jadi menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban yang mana seperti sudah disabdakan oleh Rasulullah tadi, thalabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu faridah, wajib, ala kulli muslimin, ada setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mengamalkan ilmu? Jadi di sini saya akan menyampaikan menurut pemikiran saya sendiri dan yang sudah saya saksikan di berbagai tempat, contohnya di pondok pesantren saya, bagaimana cara mereka mengamalkan ilmu. Yang pertama itu, ketika kami mendapatkan ilmu, kami mencatat, lalu kemudian ilmu yang kami catat itu kami ingat, lalu kami amalkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya guru menjelaskan pada pelajaran akhlak bab adab kepada guru-guru. Jadi pada saat guru menjelaskan, kami mencatat apa saja hal yang penting, apa saja poin-poin penting pada pembahasan sidin waktu itu. Setelah kami catat, kemudian di kehidupan santri kami sehari-hari kami amalkan bagaimana cara berlaku baik, berlaku seperti orang yang beradab sesuai dengan yang beliau sampaikan pada pertemuan kali itu kami amalkan. Bagaimana sopan santun kami kepada guru-guru, apa yang kami lakukan ketika beliau lewat. Ketika beliau lewat, kami tunduk. Ketika beliau menjelaskan suatu ilmu, kami berdiam. Kami akan bertanya kecuali beliau yang membuka sesi pertanyaan. Jadi seperti itu adab yang kami dapat di pondok pesantren, lalu kami amalkan. Lalu yang terakhir ini, dampak negatif dari orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati la yanfa'u Allahu bil ilmi. Jadi yang artinya itu,
orang yang paling mendapatkan siksaan pedih, orang yang paling merugi, orang yang paling tersiksa pada hari kiamat ialah orang yang mempunyai ilmu tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Nah, perlu kita ketahui seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi tujuan utama kita menuntut ilmu itu yang pertama ini adalah untuk menyelamatkan kita kelak di akhirat, untuk bermanfaat kepada diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah untuk dimanfaatkan pada kebaikan untuk orang lain. Contohnya seperti kita mendapatkan ilmu, lalu kemudian kita mengajarkan ilmu itu tersebut kepada orang lain. Seperti kita ini lulusan pondok pesantren, kita melihat teman kita berwudu di kampung, tetapi rukun-rukunnya salah. Disitulah kita membenarkan seperti ini tata cara berwudu sesuai dengan ajaran yang ada pada kitab, sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, begitu salah satu cara kita untuk memanfaatkan ilmu yang berguna bagi orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin, bahwasanya ilmu itu, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi seperti apa? Bisa kita lihat seperti apa pohon yang tidak berbuah, pohon yang gersang dan berbuah, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kebaikan kepada orang lain, tetapi akhir-akhirnya pohon itu hanya untuk ditebang dan dibakar atau dibuang ke lautan oleh orang-orang. Yang mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.